Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Tazyilun wa hayatus salati katsiratun wa la yujbaru tarkuha bisujudis sahwi minha wad'u yadi yumna ala shimalin falahu salasu kaifiyatin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita menyambung membaca kitab Kashifatus Syaja' ala Syarhi Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dan Kashifatus Syaja' dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sunnah ab'ad. Jadi dalam sholat itu ada namanya rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Di dalam kitab Safinatun Najah ini disebutkan rukun-rukunnya sudah, sunnah abadnya sudah, tapi sunnah hayat kada disebutkan. Nah, cuma Syekh Nawawi Al-Bantani ini menyebutkan tentang sunnah hayat, termasuk makruh dalam sholat. Sebelum kita masuk dalam pembahasan makruh dalam sholat, kita membahas tentang hayatus sholat, yaitu sunnah hayat dalam sholat. Nah, sunnah ini dalam sholat itu ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini apabila ketinggalan maka ditutup pakai sujud sahwi. Adapun sunnah hayat bila tertinggal kada ditutup pakai sujud sahwi, kada ditambal pakai sujud sahwi, biarkan aja tertinggal pahalanya. Nah, itu aja. Itu sunnah hayat. Apa aja sunnah hayat? Nah, sebagaimana definisi atau takrif sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat atau sembahyang itu adalah bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Jadi yang ngarannya sembahyang itu mulai takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu yang ngarannya sembahyang. Itu ngarannya sembahyang. Sebelum itu belum dihitung sembahyang. Nah, usoli bang ya apa jar? Nah, usoli nawaitu usolnya itu adalah ujar ulama sunnat dibaca sebelum sembahyang. Ngarannya itu talafuz bin niat, menyambat niat itu hukumnya sunnat. Adapun niatnya yaitu dalam hati itu rukun, kada sama. Jadi bilanya nawaitu atau usolinya kada ingat atau tertinggal, langsung aja takbir Allah, imamnya sudah takbir Allahu Akbar, langsung aja kada sambat nawaitu, kada sambat usoli, langsungnya Allahu Akbar. Nah, itu sembahyangnya tetap sah. Kenapa? Pertama, itu belum masuk sembahyang, lalu yang kedua itu hukumnya sunnat. Itu kenapa gerang jadi kita harus nawaitu dulu atau usolli sebelum sembahyang? Supaya meyakinkan hati, supaya tak ingat kayak itu. Nah, ini sembahyang apa? Usolli fardhu zuhri. Nah, itu jadi pas waktu niat Allah dalam hati, oh ini sembahyang zuhur, Allahu Akbar, sudah ada. Tadi hukumnya sunat. Nah, takbir. Jadi takbir Allahu Akbar itu semalam adalah rukun, dan rukun qauli. Adapun mengangkat tangan ini adalah sunnah hayat. Nah, dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah pernah ulun sampaikan itu. Jadi mengangkat tangan berdiri lah. Jadi ini mengangkat tangan Allahu Akbar, ininya sunnah hayat. Adapun muntung mengucap ini adalah rukun. Jadi satu perbuatan ada tiga satu
Itu 3 3 in 1 itu. Maksudnya apa gerang? Pertama, tangan mengangkat Allahu Akbar ini hukumnya sunat. Mengangkat tangan ini hukumnya sunat, lalu gaya mengangkat tangannya nangka ini itu hukumnya sunat juga. Jadi ada 2 buting sunatnya. Satu mengangkat tangan, yang kedua ini di bawah sini, nah ini hukumnya sunat. Itu satu. Lalu yang kedua, muntung menyambat Allahu Akbar itu adalah rukun qauli. Itu satu kesempatan ada 3 perbuatan. Apalagi sebutingnya di dalam hati tancapkan niat sahaja aku sembahyang fardu maghrib misalnya mengikuti imam. Bar. Ada perbedaannya tadi lah. Ini sunat, muntongnya ini rukun, dalam hati itu rukun. Nah, bar. Tangan ke sini, ini tangan ke sini sedekap ngarannya itu hukumnya sunnah hayat jua. Sedekap. Nah, ngarannya sedekap itu nih. Engsel nih. Rusuk bahasa Arabnya. Jadi tangan ini nah mengikuti di sini. Ini mengikuti di sini sebelah kiri. Jadi di sini diikuti lain kayak ini. Kayak ini Pang, lain di sini. Nah, kada kayak ini. Kayak ini Pang. Ini makro. Itu makro. Karena ada bahasanya. Jadi ini tangan. Jadilah sedekap ini hukumnya sunat dan yang sunatnya itu gayanya mengikuti sini nah itu ada madakan geser sedikit ke kiri. Yang penting ini di sini dan andakannya di bawah dada di atas pusat. Di bawah dada di atas pusat. Sebelumnya minggu sebelumnya ada juga pernah sudah sampaikan. Nyatakan nih kada terlalu turun atau terlalu naik di sini. Itu hukumnya sunat. Jadi bilanya ada orang di manakah? Di ujung dunia manakah? Allah Akbar. Tangannya ini aja. Nah, itu mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang lah. Kada mempengaruhi karena sedekap tadi hukumnya sunat. Cuma di masjid kita ini aneh bang, jujur. Nah pengajian maka kayak tujuh tangannya aja. Nah, ini kenapa jadi disuruh kayak ini kerang supaya nahap? Kan ini tangan kayak ini, nah kantong. Nah aja. Jadi ini nih, jadi ini hukumnya sunat. Jadi orang ngaran ini hukumnya sunat sedekap nih. Ada nang kayak ini kayaknya sedekapnya kayak ini kayaknya biar aja karena kadang mempengaruhi sah atau adanya sembahyang. Ini sudah ini berdiri ini hukumnya rukun bagi yang mampu berdiri. Bagi yang mampu itu rukun. Cuma untuk rukun yang ini apabila kadakawa boleh duduk. Maksud kadakawa itu entah uyuh atau apa gitu. Jadi ukuran ghairul istita'ah itu atau ghairul mustata' kada mampu itu sesuai kondisi masing-masing. Ada juga yang sidin ini berdiri kawah aja cuma kada kawa lawas. Nah itu boleh berduduk. Jadi mungkin rakaat pertama berdiri, rakaat kedua kada kawa lagi berdiri, berduduk. Boleh aja lah itu boleh. Rakaat ketiga kawa pulang berdiri, kada apa-apa. Rakaat keempat uyuh pulang, berduduk pulang, kada apa-apa. Yang penting bila kawa berdiri, kada boleh berduduk. Itu sembahyang wajib. Adapun sembahyang sunat itu boleh aja berduduk. Mampu atau kada mampu. Cuma bilanya sembahyang tarawih di sini berdudukan berataan, apa ini jadi itu sembahyang. Cuma secara sah atau kada itu sah aja. Jadi ada dalam fikih ini ada yang sah kada ideal lawan kada. Nah itu tadi. Ini berdiri. Nah sampai sini sudah. Tadi berapa buting dah rukunnya? Kalau jadi hitungin lah. Lalu yang berikutnya adalah membaca iftitah. Itu banyak varian doa iftitahnya sebujurannya. Cuma yang paling masyhur wadah kita yang ini wajjahtu wajhiya lilladzi atau yang ada lain bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Banyak lagi sebujurannya riwayatnya tadi. Itu iftitah, membaca iftitah. Tapi bila tadahulu membaca Al-Fatihah, kada sengaja langsung membaca Al-Fatihah, maka kesempatan membaca iftitah tadi jadi hilang. Itu. Jadi jangan langsung baca Al-Fatihah, iftitah dahulu. Tontong membaca iftitah itu sunnah hayat. Lalu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu juga sunat hayat. Sunnah ayat tadi boleh tertinggal kada mempengaruhi sah atau kada sembahyang. Sudah. Imbah auzubillah hanya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibacanya adalah rukun. Nah,
Di pertemuan sebelumnya ada juga sudah kita bahas Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli. Jadi yang ukuran sah atau adanya Al-Fatihah itu adalah bacaan, lain gerakan. Jadi bilanya ada orang muntungnya santai aja tapi hurufnya pas aja, itu sudah sah. Pas saja ada apa-apa. Atau yang muntungnya semangat benar, ada apa-apa juga. Karena yang penting bunyinya. Karena bahnu ada orang yang muntungnya harus dipasakan bujur supaya karena kada apa-apa. Ada juga yang santai aja. Oke, santai aja karena aja dah hurufnya. Nah, itu yang penting bunyinya pas. Karena apa? Fatihah rukun qauli. Cuma bilanya muntungnya betutup itu mustahil benar keluar suara. Nah, kada hawa. Jelas benar bila muntung betutup itu jelas kada membaca sudah jelas benar. Dalam hati itu lain. Sudah lah. Tuntung membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah tadi rukun. Nah, sesudah membaca Al-Fatihah, sunnah hayat pulang yaitu membaca surah. Surahnya apa? Terserah aja. Yaqra'u ma tayassara minal Qur'an gitu. Tuntung membaca surah itu sunnah hayat. Nah, jadi menyambung yang semalam, kan imbah doa iftitah itu ada saktah setumat. Imbah ta'awudz ada saktah setumat. Begana setumat hanya membaca Al-Fatihah. Tuntung membaca Al-Fatihah waladhdallin saktah setumat, badiam setumat hanya membaca surah. Tuntung membaca surah misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Saktah setumat, begana setumat itu sunnah. Hanya Allahu Akbar. Kada langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, itu kada ada saktahnya. Jadi sunnah ada saktah begana setumat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma nah hanya Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangan hendak rukuk hukumnya sunat. Muntung menyambat takbir hukumnya sunat juga. Berarti ada dua sunat. Jadi bilanya kayak ini aja, Bang. Kada bersuaraan, muntungnya kada bergerak. Walam yakul lahu, jadi imam lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berdiam aja. Ini berdiam aja kada bersuara. Itu ketinggalan dua sunnah ayat. Tapi sembahyangnya tetap sah. Hanya rukuk. Nah, rukuk ini hukumnya rukun. Turunnya ini rukun. Tangan ke sini nih kalintuhut ini hukumnya sunat hayat juga. Jadi bila ada orang kenapa ini pakai kayak ini? Nah, itu saja sembahyangnya. Cuma kada ada dapat pahala itu. Lawan apa? Maulah fitnah. Itu aja sembahyang apa ini? Itu di sini ini. Dah. Ajar sami Allahu liman hamidah. Ini sama mengangkat tangan sunat hayat. Muntung sami Allahu liman hamidah itu sunnah hayat juga. Dan rabbana lakal hamdu itu sunnah hayat juga. Karena apa? Karena iktidal ini adalah rukun fi'li gawian. Jadi bilanya ada yang nah itu sudah memenuhi kriteria minimal iktidal. Turun sujud. Nah, sujud semalam apa? Sujud semalam pilihannya dua. Bisa lintuhut bedahulu. Nah, lintuhut bedahulu atau tangan bedahulu. Asal jangan apa? Kepala bedahulu tejungkang. Pilihannya dua. Itu di riwayat Imam Abu Daud ada juga di hadisnya. Jadi ada hadis Nabi yang Nabi turun lintuhut bedahulu, ada tangan bedahulu. Jadi bilanya ada orang melihati lintuhut bedahulu, oh berarti riwayat Imam Abu Daud yang ini yang tangan bedahulu, oh ini tangan yang sebuting. Ini riwayat yang sebutingnya. Ini banyak riwayatnya kayak itu. Sudahlah itu tadi. Tempul ingat. Nah, di sini karena ada juga ngulang-ngulang. Makruh sembahyang. Jadi kayak ini Bang, baru kita kada sadar. Jadi waktu sembahyang itu secara umum jangan sampai kita menggawi al-abas, perbuatan sia-sia yang kada penting. Melihat HP. Nah, itu jelas tuh. Melihat TV, Bang, atau melihat daftar celengan langgar ya pas masjid, celengan masjid. Itu belum menyumbang lagi. Membaca sambil membaca tulisan. Nah, makanya makruh kita itu
pakai baju di belakang bertulisan Ronaldo nih jadi nomor 7. Tapi lain MU lagi Bang kayaknya nah. Makruh. Kasihan orang di belakang membaca macam-macam, mau baju sudah macam-macam. Jadi kau polos saja itu di belakang. Nah itu. Nah, termasuk makruh nih. Baju besingsing. Jadi baju jangan disingsing. Jadi amun kawa sebelum sembahyang itu pilih baju jangan nenglung-lung. Nih. Atau apa ngarannya nih pas lagi sembahyang ini disingsing nih. Apalagi sampai kesini menyingsingnya nah. Itu gesan mencancang daging korban lain. Ini jangan disingsing itu. Hukumnya makruh. Termasuklah di kitab nih dijelaskan makruh juga ini mangkat baju. Cuma lah mun lakian apalagi selawar katet nah. Kalau pindah rabit jarang ada disingsing. Nah itu. Cuma bilanya kawa misalnya ini longgar aja Bang lah. Allahu Akbar. Nah biarkan aja. Kecuali lah bilanya kada ditarik nang kayaknya bisa apa kah tejungkan apa pinang kepisitan. Nah itu. Makanya disuruh pas sembahyang itu jangan terlalu pisit lakian Bang lah. Kalau nyamukannya insyaallah lebar aja Bang. Ada mau mukona itu mukona ini jur seksi bener kada mungkin pasti lebar dah. Tuh, nenek lah. Jadi amunnya kawa kada besingsing kada usah. Tapi bilanya pina sasak aja pina ngajar. Apakah pina selor pina kentet bener teu pakai legend bini kan. Nah. Rawa. Nah itu lah mengkawa. Turun, nah nya sujud. Dalam sujud itu kan rukunnya adalah harus dahi kena lantai. Nih, dahi kena lantai. Adapun yang lain itu kada mesti kulit. Sudah. Nah, dan tangan kita waktu sujud mungkin sebelumnya sudah pernah ulun sampaikan juga. Jadi misalnya ini lantai, nah ini lantai, tangan tuh kayak ini. Nah, ini pas sujud nah, tangan kayak ini. Karena ada orang yang sujud tangan tuh kayak ini. Jadi telapak tangan tuh ada seberataan kena lantai. Nah kayak ini aja nah. Nah kayak ini. Nah ini di sini nah, kadang-kadang. Nah, jadi harus kayak ini. Apalagi ada juga kayak ini. Sujud, nah tangannya kayak ini. Nah, itu telapak tangan nggak ada kena. Ini harus telapak tangan. Termasuk pot. Nah, ya, apalagi nang kayak ini. Nah, itu telapak tangan nggak ada kena. Karena ini harus kena. Lawan kada boleh juga makruh itu. Siku nih nah, kena lantai. Jadi diangkat. Siku ini diangkat. Jangan sampai kena lantai. Itu waktu lagi sujud. Nah, sudah nih lah sujud. Nah, batis itu diangkat. Kada diangkat kada. Ini. Nah, ini kena sini nah. Amun kawa dilipat. Jangan sampai batis itu tak angkat waktu sujud. Jangan sampai tak angkat. Atau sebutingnya diangkat. Jangan. Jadi jari-jari kaki itu waktu sujud kena di lantai. Kayak itu. Nah, kalau ini memang harus kayak itu. Jangan sampai tertinggal. Itu untuk sujud. Bacaannya Bang. Nah, bacaan sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi itu hukumnya sunat dan dibaca 3 kali sunat juga. Kenapa jadi bacanya sunat? Karena sujud itu adalah rukun fi'li. Yang jadi standar adalah perbuatannya, gawiannya, adapun bacaannya hukumnya sunat. Makanya kita perlu tahu ini rukun qauli bacaan, atau ini rukun qalbi hati, atau ini rukun fi'li perbuatan. Kau membedakan ini yang jadi ukuran yang mana. Nah itu. Mbah itu pulang ini rukun kah, sunah batal, sunah hayat, supaya kita tahu sahkah ada sembahyang kita. Nah itu tadi. Atau entah imamnya atau kita pas lagi berjalan di mana kayak itu. Nah imamnya ini pindah lain pada biasanya. Dilihati dulu lainnya di sisi mana. Bilanya imamnya masih lain dalam masalah sunnah hayat, itu kada apa-apa, kada masalah. Bahkan dalam sunnah ab'ad pun kada masalah juga, karena kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Cuma bilanya dalam masalah rukun, nah itu kada kawan. Itu pentingnya kita tahu ukurannya. Itu tadilah sunnah hayat. Nah,
Sambung lagi. Tadi sujud lah nih. Iya. Kita biasa jamaah telat datang. Nih. Kemudian kan imam biasanya sami Allah liman hamidah, itu batasnya kita dihitung dan tetap dihitung sampai mana Ustaz? Oh, dapat rakaat kah? Ya. Oh, nih. Soalnya banyak itu kita mengalami bisa dapat. Ini. Kemudian subuh juga kalau baca doa kunut kita kalau kita sudah kelar rakaat kedua apakah membaca kunut lagi? Oh, ini. Jadi yang nggak diingat nah, adakah yang tentang sembahyang berjamaah? Jadi untuk ukuran dapat rakaat atau kada itu sebujurnya adalah teimbai ruku. Teimbai ruku itu maksudnya tumak ninahnya tetamu imam. Jadi misalnya lah imamnya nih ruku nih, Allahu Akbar. Ini makmumnya datang, Allahu Akbar, teimbai hanya sami Allah liman hamidah. Nah itu teimbai. Nah itu makmum tadi dapat rakaat. Tapi bilanya makmumnya datang nih hendak Allah ini sudah sami Allah liman hamidah. Nih ke sini, nih itu berarti ada tetamu. Apalagi imamnya sudah tidal, kada dapat rakaat untuk rakaat yang itu. Jadi ukuran standar itu adalah taimbai ruku. Jadi misalnya datang misalnya imamnya nih walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hanya datang. Nah, itu insyaallah taimbai aja lawan imam ruku. Taimbai aja. Karena pas imam tentu membaca surah tadi biasanya ada jeda hanya ruku nih sampai ya. Kecuali lawang masjidnya lawan sab terakhir tuh jaraknya 200 meter. Nah, maksudnya ada sampai dah. Ada sambat itu. Cuma bila yang parah aja antara lawang misalnya sini. Nah, sambat aja. Jadi ukurannya adalah rokok. Itu satu. Di mana aja tuh. Jadi ukurannya rokok. Yang penting ada teimbai rokok lawan imam. Sekadar tumak ninah itu. Sekadar ada kayak itu. Sekadar ada. Bilanya yang kayak ini kan ada nah, itu kan ada teimbai. Makanya memang penting untuk kita tuh tahu apa ngaranya nih. Gaya imam tuh bahkan ada yang bacaannya kelajuan ininya ada, nah itu supaya kita tahu bilanya pas masbuk tadi. Cuma bilanya tertinggal juga bang, kada apa-apa juga kan paling masbuk itu bener ya. Kada yang mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang, ada tedudi itu ya, kada masalah itu tertinggal rakaat itu ya. Nah kunut bang ya pak. Nah jadi kunut ini disunatkan, bahkan kan semalam itu pembahasan kita bila imamnya kada berkunut kita tetap disunahkan untuk berkunut kayak itu tadi. Maka ajar kada sampai waktunya. Nah maka kan semalam kawa dipilih doa kunut yang handap. Yang handap tuh kayak apa semalam? Contohnya ada doanya, ada sananya. Contohnya kayak apa? Allah maghfirli ya ghafur, Allah marhamni ya rahim. Nah itu. Allah maghfirli ya ghafar. Nah itu bisa juga. Pokoknya yang ada doanya, ada sananya. Termasuk kita masbuk 2 rakaat bang, kita pas sembahyang subuh imam sudah tasyahud akhir kayak apa tetap berkunut. Tapi apabila pas di rakaat yang kedua kayak itu, jangan pas rakaat pertama, tetap yang rakaat kedua. Yang penting imamnya berkunut kah kada kah, tetap kita disunahkan membaca doa kunut. Membaca doa kunut itu sunnah ba'at kayak itu. Mengangkat tangannya itu lain pulang kisahnya. Itu tadi. Nah itu tadi yang membaca doa kunut tadi. Nah, amun kada juga bang membaca kayak apa sembahyangnya tetap sah. Nah makanya kita harus tahu rukun ini sunat supaya kita tahu ini ukurannya sah atau kada kah. Nah itu. Sunnah sembahyang lagi lah sambungannya tadi sampai sujud. Nah, lalu disunahkan sembahyang juga nih, mata ini ke tempat sujud disunahkan. Ini sudah tahu bersama ke tempat sujud kadang mana-mana. Nah, lalu pulang makruh sembahyang. Tadi sudah ada sedikit ulun singgung. Makruh sembahyang itu bentuknya macam-macam. Ya, ada yang iltifatun biwajhi bila hajatin. Nih, cangang kasih tau kemari. Nah, maka dilihat sambil melihat TV karena sembahyangnya batal lah, kada batal makruh. Cuma sembahyangnya jelas saya ada khusyuk sambil melihatin Vietnam lawan Thailand 1-1 nih. Pertandingan persahabatan kah?
Itu makruh. Ini kepala sudah kemari. Kecuali ada keperluan itu misalnya menjaga barang. Misalnya kita di masjid pinggir jalan kan atau apa, kalau pindah bahaya tas apa kan. Soalnya tas isinya misalnya duit kantor atau apa, dilihat tas ya. Nah, itu berarti ada keperluan, maka ada makruh lagi hukumnya. Lalu makruh juga berisyarat pakai mata. Mengijipi makruh juga. Ada pindah kekanakan begayaan pindah sembalit celengnya. Pakai mata aja bersuara ada, kepala ada bergerak juga, itu makruh juga kan. Kenapa? Karena itu mengganggu kekhusyuan salat. Lalu makruh juga jahrun bi mahalli israrin wa aksuhu. Benyaring yang harusnya di sembahyang gemet atau begemet di sembahyang nyaring gitu. Pas sembahyang asar menyaring bismillahirrahmanirrahim, nah itu makruh aja gitu. Sembahyang isya bini pejakat dia enggak ada suaranya soalnya ngerokok aja, nah itu makruh aja gitu. Kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang, makruh aja. Lalu yang selanjutnya makruh juga ya tadi bila nyari sembahyang bakacak pinggang, nah itu makruh. Kada tahu siapa ada kayak itu, kada mungkin bang lah. Cuma bakacak pinggang kayak ini makruh. Dalam sembahyang atau di luar sembahyang gitu juga. Sakit pinggang ya, itu lain pulang kisahnya. Udah. Lalu makruh berikutnya isra'un fis sholati ai adamu ta'anni fi af'aliha wa aqwaliha. Hancap benar sembahyangnya 7 menit tuntung 20 rakaat, nah kelajuan benar. Nah itu makruh. Lalu makruh berikutnya taghmidu jafnihi in khafa dararan. Mata berpajam itu makruh. Jadi memang sunatnya itu mata ini melihat ke bawah. Nah itu idealnya. Bilanya mata berkintip, nah itu hukumnya makruh. Kecuali misalnya di hadapan kita nih bajunya bertulisan macam-macam, apakah tulisannya bajunya koran sini berita nih judul sambil kada apa-apa tutup mata. Jadi betul amun kawa kada betutup mata karena nutup mata tadi makruh itu. Makruh yang berikutnya adalah tadi yang tangan tadi. Nah, termasuk juga yang makruh berikutnya adalah basaqa amaman wa yaminan la yasaran. Beludah kada mungkin manglah di masjid. Haram di masjid gitu. Cuma ini misalnya di halaman di luar kayak itu beludah hukumnya makruh, bilanya merigati bisa sampai haram. Yang kada boleh itu meludah ke kanan ke muka kayak itu. Amun ke kiri kada apa-apa. Dahak benar kayak apa aja. Boleh lah mengeluarkan dahak, boleh aja, tapi ke sebelah kiri. Lawan di kantong seorang, makanya mungkin kantongnya di lorong sebelah kiri itu supaya nyaman beludah kira-kira. Kada apa-apa lah, kada apa-apa. Mbak, batal lah sembahyangnya, kada batal. Sayang benar nih pulang, maka imamnya ayatnya bagus benar, panjang pulang, batal sayang. Maka di tengah masjid Sabilal pulang. Kayak apa nih maksudnya Jumat, kada kau batal kalau maka dak benar. Nah di kantong sebelah kiri, gitu gitu. Rigat lah tuh, rigat tapi sembahyang ada batal. Kayaknya dalam kondisi tertentu bisa tuh karena kayak itu. Pas lagi bingusan benar. Masalahnya dahak tuh kada kawa diatur jalan telinga keluarnya. Nah, dan sini enak kawa. Biar aja baju pindah bingusan, tapi sembahyang ada batal. Karena kayak sembahyang Jumat kada kawa kita batal. Kenapa? Karena itu wajib berjamaah. Itu dalam kondisi tertentu. Itu pentingnya kita jadi harus belajar supaya dalam kondisi tertentu kadang langsung batal nih sembahyang, ada tingkatan-tingkatannya. Itu tadi. Nah, termasuk yang tadi jangan ini digulung, ini dibiarkan gitu. Makanya harus mempas yang ini. Bilanya sebelum sembahyang, Bang. Nah, ada ulama memadahkan bilanya baju misalnya panjangan digulung sebelum sembahyang, ada memadahkan enggak ada apa-apa. Yang ada memadahkan makruhnya itu pas lagi sembahyang menggulung tangan. Orang gawian juga lagi sembahyang lah menggulung baju. Cuma mengkawat tadi kada digulung gitu. Termasuk tapi jangan digulung juga. Kada mungkin menggulung tapi lah kayak itu. Nah, termasuk makruh juga ini dalam kondisi biasa lah, amun Covid semalam lain kisahnya. Muntung jangan ditutup waktu sembahyang, makruh hukumnya kayak itu. Ini yang
amun Covid semalam tuh lain kisahnya. Walaupun betutup peng sehat walafiat kadar bapak-bapak nutup nundong hukumnya makruh aja kada mempengaruhi sah atau kada sembahyangnya. Karena apa? Karena bila nyoba masker tadi tutup hidung satu waktu sujud. Lalu yang kedua muntung tutup, jadi muntung jangan ditutup. Itu. Dan yang terakhir makruh yang terakhir adalah